Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Akademi Komunitas Manufaktur Bangkai dengan prodi Teknik Perawatan Mesin. Sehat selalu buat kita semua. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penjelasan gerak lurus beraturang atau GLB. Singkatannya, gerak lurus beraturang ini bermula dari sebuah gerak. Gerak sendiri memiliki pengertian, yaitu perubahan posisi objek dari titik awal ke tujuan. Ada dua jenis gerak ini. Ada gerak lurus beraturang atau GLB dan gerak lurus berubah beraturang GLBB. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan secara khusus membahas satu penjelasan dulu, yaitu gerak lurus beraturang. Pengertian gerak lurus beraturang, kita mulai dengan mengenal apa itu gerak. Tadi saya sudah menyinggung sedikit mengenai hal ini. Gerak adalah perubahan sebuah benda atau objek suatu titik awal, objek menuju titik akhir. Contoh kecil, ketika kita memindahkan sebuah meja dari posisi satu ke posisi kedua, itulah yang dinamakan perubahan posisi sebuah benda. Contoh kecilnya. Sedangkan untuk GLB adalah gerak lurus memiliki kecepatan tetap dan tidak adanya percepatan pada objek, sehingga nilai percepatan pada objek yang mengalami gerak lurus beraturang adalah 0 atau A sama dengan 0. Di sini juga saya akan sebut beberapa ciri-ciri gerak lurus beraturang sebagai berikut. Berada pada sebuah lintasan yang berupa garis lurus atau masih dapat dianggap sebagai lintasan yang lurus. Contoh kecilnya, ketika mobil melaju pada satu arah, satu jalan, satu sisi, ya, itu yang dinamakan dengan lintasan yang berupa garis lurus atau tidak berpindah-pindah posisi. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Kecepatan tetap misalkan 90, kecepatan tetapnya itu dalam perjalanan rata-rata kecepatannya 90 km atau konstan. Itu. Gerak lurus beraturang ada rumusnya juga, di mana P sama dengan S per T. Keterangannya, P sama dengan kecepatan kilometer per jam atau meter per sekon per detik. Kecepatan. Selanjutnya, S perpindahan atau biasa juga disebut sebagai jarak tempuh, kilometer atau meter. T selang waktu atau waktu tempuh, jam per sekon. Rumus ini juga kita gunakan untuk menghitung segala macam yang berkaitan dengan gerak lurus beraturang. Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu gerak lurus berubah beraturang, di mana yang saya dapat penjelasannya, gerak lurus berubah beraturang adalah suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Bisa juga diartikan sebagai gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga memberikan kecepatan yang tetap. Adanya perubahan percepatan pada gerak ini adalah letak perubahannya. Perubahan utama antara gerak lurus beraturang dan gerak lurus berubah beraturang. Adapun yang saya ketahui, rumus gerak lurus berubah beraturang adalah sebagai berikut. A sama dengan PT kurang PO per T. Keterangannya,
A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon per 2. PT sama dengan kecepatan akhir suatu benda atau meter per sekon. PO kecepatan awal sebuah benda meter atau meter per sekon. Dan yang terakhir T selang waktu atau sekon. Ya, mungkin tidak materi yang saya dapat sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.